kalebet. Mangga kalebet Kang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Ajang damai. Kamana wae? Nuju mah reumur. Sadayana ya darama sibuk wae nya. Nah, pamirsa darama seperti biasa tepang deui. Dina pidangan anu sami nyaeta rukbrak. Wilujeng nyakse. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, ni butuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Kedah brukbrak cenah Kang Yudi. Allah, sehat Kang. Naon cenah jejer Kang dinten ayeuna? Aya bocoran? Runtah di kota Bandung. Runtah di kota Bandung. Aya keneh eta runtah di kota Bandung. Masya Allah. Menanganinya. Strategi mah gitu nya. Itulah ya. Lebat musim hujan. Ya, di Caah ntar. Caah. Dukrak, hartina transparansi, dukrak, cirina demokrasi, dukrak, sajalung reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan bruk. Brukrak diraksekan kabayan nambihan cahaya sampuran sederhana hujan atas masa gitu bae moal dilajengkeun moal kumaha akang-akang nih ieu teh ararungu kitu, bararenur kitu. Unyu-unyu. Aduh tah dina episode ayeuna Sim Kuring Astri Nur janten host deui. Alhamdulillah nya sababaraha minggon istirahat. Tah pamirsa atuh kumaha kabarna dina wewengkon sewang-sewangan. Alhamdulillah ning di luar mah hujan ya. Mohon alhamdulillah nembean deui janten hawa teh jadi seger deui ningan sababaraha waktos hareudang wae panas mentrang wae entong dilajengkeun kade. Dina dinten ayeuna pamirsa ngagaduhan jejer nyaeta strategi mengurangi sampah di kota Bandung. Tadi Pak tarosan aja aya keneh cenah sampah. Nah aya atuh salami manusia hirup mah da pasti ngahasilkeun residu teh nyata sampah hanya satung-tung jelema hirup mah pasti pasti ngahasilkeun sampah. Tapi kumaha carana urang diskusi sangkan ieu sampah teh teu numpuk henteu ngabalaan di lingkungan urang. Tah urang taroskeun we tapi
Rinci kerincang. Oh mohon hilap rinci kerincang teh. Cikan. Akan kadu rinci kerincang teh. Mis sekali-kali mah rinci kerincang nanti akang-akang atuh. Ya hanya pemirsa simkuring ngagaduhan rinci kerincang. Rinci kerincang. Biipah indit ka sawah. Sidik pisan. Wargi Bandung, hiu ulah nyampah. Sangkan lingkungan janten endah. Urang hirup oge langkung tumanina. Teh eta nya. Ayeuna mah urang langsung bae. Urang sauran. Narasumber nu dinten ayeuna sumping ka studio hiji TVRI Jawa Barat ka lingkungan orang kaburuan ieu buruan brukbrak nu munggaran ieu aya kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Bapak Dudi Prayudi STMT Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping sumanggali. Assalamualaikum Pak Dudi. Salam. Linggi calik muhun. Tah Bapak Kadis tos dongkap tos sumping hiji tah narasumber teh orang sauran hiji di anu kasep entos ayeuna nu geulis tah muhun nu geulis muhun ayeuna nyata Lurah Sukamiskin Kecamatan Arca Manik Kota Bandung nyata Ibu Farida Agustini SPD MM Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Alhamdulillah, Ibu. Atur nuhun. Tah, FYI. For your information. Merah ada gaya sakedik. For your information, Ibu Farida teh nyata Ibu Lurah lurahna berprestasi di Jawa Barat. Prestasina saya pisan juara 2 lomba kinerja kelurahan sa-Indonesia. Kelurahanan saya orang taroskeun kumahanya kinerjana, program-programna anu unggulana. Hayu ayeuna mah teh asri bade calik. Musikan atuh. Angkatnya gambilan dari karingan nganggo sincang teh asti teh. Hatur nuhun ka Lingkung Seni Brukbrak. Hatur nuhun ya akang-akang ngeceh-ceh. Tah pamiarsa dina dinten ayeuna tadi entos ku Astri Sepilnya nyata jejerna strategi mengurangi sampah di Kota Bandung. Nu namina jalma hirup urang pasti menghasilkan sampah gitu. Tapi kumaha ieu persoalanana sangkan ieu sampah henteu numpuk, henteu ngabalaan lingkungan urang, oge henteu janten bom waktu umpami urang biceun barijeng teu diolah deui gitu. Kabuktos ayeuna TPA Sari Mukti anu kahuruan geuningan daya tampungna oge walurat diprediksi ngan saukur nugikeun ka akhir tahun ayeuna. Atuh tapi kan kahirupan teh masih kedah lumangsung gitu. Tak kumaha tuh pengelolaan sampahna di tahun-tahun anu salajengna. Urang teruskeun bae kumaha strategina ka Pak Dudi, Pak. Kumaha strategina di Kota Bandung kanggo ngurangan sampah. Nuku urang apal di TPA Sari Mukti sapra kahuruan gitunya kan pamiceunan ka TPA Sari Mukti teh diwates gitu Pak. Henteu ayeuna mah sadayana dipicieun ka Sari Mukti, ayeuna Sari Mukti tos teu nampi sampah organik teh. Tah kumaha Pak strategina di Kota Bandung? Ya, nuhun teh Astri. Iya. Punten abdi nyariosna nganggo bahasa Indonesia. Iya, sawios Bapak dicampur we santai di dieu mah. Bilih lepat. Jadi memang
saat ini Kota Bandung dan kabupaten atau kota di Bandung Raya ini sedang dalam posisi masa darurat sampah pasca terbakarnya TPA Sarimukti dari tanggal 19 Agustus 2023 kemarin, yang hingga saat ini memang belum beroperasional secara normal begitu. Tentu saja dengan terganggunya pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini memberikan dampak bagi pengelolaan sampah di kabupaten kota se-Bandung Raya. Karena suka tidak suka kita itu masih mengandalkan TPA Sarimukti. Nah, dengan kejadian ini sebetulnya menjadi momentum bagi kita semua membuat bagaimana caranya agar kita bisa mengelola sampah sedini mungkin di sumbernya. Artinya kita harus bisa menyelesaikan sampah di sumbernya dan tidak lagi mengandalkan TPA. Karena memang dengan pola yang mungkin selama ini kita anut yaitu kumpul angkut buang, ternyata kita mengandalkan semuanya kepada TPA. Ketika TPA bermasalah, ini jadi problem buat kita. Nah, oleh karenanya pemerintah Kota Bandung berupaya untuk memaksimalkan, mengoptimalkan dengan mempergunakan sumber daya yang ada, bagaimana kita bisa mengurangi sampah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin di sumber begitu. Kita punya program kawasan bebas sampah. Nanti salah satu diantaranya mungkin Ibu Lurah Sukamiskin ya bisa menceritakan bagaimana pengalaman beliau, success story beliau untuk membangun kawasan bebas sampah ini. Jadi ketika di TPA ada masalah, bagi masyarakat di Sukamiskin nggak ada masalah gitu ya, karena sampahnya selesai gitulah ya. Nah, ini yang ingin kita replikasi di semua kelurahan, di semua RW yang ada di Kota Bandung. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan TPA sebagai tempat pembuangan akhir. Seperti itu Teh. Tidak menitik beratkan di TPA, jadi sampah harus sudah selesai di sumbernya. Lingkungan bebas sampah, Kelurahan Sukamiskin, bagaimana cara mewujudkannya, Bu? Oh iya, nah, terima kasih Neng. Jadi mungkin kita campur-campur juga ya Pak ya. Iya, jadi alhamdulillah Pak Kadis izin informasi juga. Alhamdulillah sejak Sukamiskin tahun 2018 waktu itu ya Pak Kadis ya, di Kota Bandung itu dibentuk atau ya kelurahan kawasan bebas sampah. Nah, jadi mulai bekerja gitu ya, sosialisasi dan lain sebagainya. Pas bangetnya tahun 2020. Tahun 2020 pada saat itu ada program Kang Pisman yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Bandung. Nah, dari sekian 151 kelurahan dijadikan percontohan 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sukamiskin dengan Cihaur Gelis ya, bareng-bareng nih 2 kelurahan. Nah, sejak Kelurahan Sukamiskin dijadikan percontohan Kelurahan Kang Pisman, ya bergeraklah kita. Strateginya mungkin dimulai dari sosialisasi para RW. Setelah sosialisasi para RW, sosialisasi pada mamang-mamang sampah ya. Ya itu strategi pertama. Dibentuklah di tiap RW itu, akhirnya RW juga kan sosialisasi ke warga masyarakatnya ya Pak Kadis ya. Alhamdulillah. Nah, terus strategi selanjutnya adalah bagaimana dan alhamdulillah di RW-RW itu kan terbentuk juga kelompok-kelompok yang mendukung para RW-nya. Nah, contoh misalkannya di RW 9 itu kan sudah berjalan Kang Pismannya. Kelompok ibu-ibunya itu membantu para RW sehingga mereka juga bisa door to door ke rumah-rumah, mengajak, mengedukasi supaya sampah itu harus dipilah, itu nomor 1 ya Pak Kadis. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana, apalagi terkait Bandung sekarang sedang darurat sampah, kita mengajak, mengedukasi bahwa nomor 1 itu tong loba pikiran lah cara mengolah heula. Yang penting mah memilah dulu. Jadi kita ngajak ke tiap rumah itu bagaimana supaya sampah bisa dipilah dari rumah masing-masing. Itu yang paling penting nomor 1, memilah ya. Pisahkan heula. Betul, gitu, memilah organik, anorganik dan residu. Nanti kan organik dibawa oleh mamang sampah.
contoh ibu-ibu mungkin bisa mencontohkan satu RW aja dulu ya. Karena Sukamiskin itu kan ada 17 RW. Gak mungkin juga ya kalau 17 RW saya sampaikan di sini. Mungkin contoh ada RW 1, RW 2, 6, 9. Jadi alhamdulillah nih saya ambil RW 9 misalkan. Organik, sampah organik, residu, anorganik sudah terpisah di tiap rumah. Dibawalah organik itu ke satu tempat titik lokasi di RW tersebut. Organiknya itu diolah di RW 2, RW 1, RW 6. Organik diolah ya. Jadi sudah tidak buang sampah organik kan. Yang anorganiknya kan otomatis yang rujit jadi duit itu. Ada bank sampahnya, mungkin ada sedekah sampahnya juga yang anorganik, barulah mereka residu yang masih bisa ditarik oleh mamang sampah dan ke TPS. Jadi organik dan anorganik itu di RW Kelurahan Sukamiskin habis bisa diolah. Yang organik diolah. Kalau salah satu contoh misalkan ada mesin kayak ini untuk penggiling yang organik ya. Organiknya diolah. Kemanakan nih hasil olahan organik tersebut? Dijadikan seperti bubur buat makan maggot. Jadi di TPS tersebut ada mesin untuk ngolahnya, ada juga maggotnya. Jadi tidak bingung kalau sampah organik yang udah diolah itu langsung dikasihin ke maggot, langsung buat ayam juga, terus buat lele, ya. Nah nanti maggot-maggotnya teh subur, yang makan sampah organik teh ya pada berprotein. Maggot kan dimakan ayam, Iya. ayamnya bertelur, telurnya dimandai ku jami, Mohon. ya betul nggak? Jadi siklus lah bersyukur itu ada di sini. Nah jadi di Sukamiskin itu berbagai macam strategi sudah dilakukan. Alhamdulillah ya Pak Kadis, terima kasih juga dari DLH selalu ada pendampingan. Jadi kita tidak sendiri, kita kolaborasi, ada RW-nya, Karang Tarunanya, LPM, bahkan selalu didampingi oleh DLH-nya. Bahkan sarana-sarana juga dibantu oleh pemerintah Kota Bandung melalui DLH. Jadi enak gitu kalau di RW-RW Sukamiskin itu sebagian besar sudah tidak bingung nih. Organik sudah terpisah, sudah diolah, tuntaslah di RW tersebut. Yang anorganiknya juga sudah jadi duit kan. Ibu-ibu bisa piknik, bisa beli kaos, itu dari hasil jual sampah anorganik. Iya. Ibu punten bade naros pengolahan sampah anorganik tadi contohnya di RW 8, Ya. tapi di 17 RW anu Ibu pimpin sadayana nganuntaskeun sampah anorganik dengan cara yang sama ya, serupa. Organik Beres? ya, organik. Organik. Nah, jadi memang dari 17 RW itu kan terbatas, ada yang tidak punya lahan, Neng. Oh. Jadi tidak semua RW bisa mengolah. Tapi kalau memilah insya Allah sudah. Memilah. Dari hal yang paling dasar, Betul. itu memilah. Iya, leres. Tapi kalau sebagian besar sudah diolah. Sudah diolah. Yang belum bisa diolah dibawa oleh DLH masih gitu. Alhamdulillah. Nah ini salah satu contoh nyata kelurahan percontohan gitu ya, Kelurahan Sukamiskin. Bapak kumaha saoptimis naon pemerintah Kota Bandung sangkan ngajantenkeun kelurahan-kelurahan nu sanes tiasa oge sapertos Kelurahan Sukamiskin. Ya, jadi berkaitan dengan kawasan bebas sampah di Kota Bandung dari 1.500-an RW itu kita sudah bisa mencatat sekitar 237 RW yang sudah KBS gitulah ya. Jadi yang seperti Bu Lurah ini banyak juga RW-RW di lain kelurahan yang memang sudah KBS. Mereka dengan berbagai cara, metode, bagaimana bisa menuntaskan sampahnya di RW-nya tersebut. Ada yang dengan metode pengomposan, ada yang metodenya dengan magotisasi, ada yang dengan metodenya takakura, ada juga bisa mengolah residu. Ini banyak begitulah ya, success story RW-RW yang memang sudah bisa mengolah sampahnya di sumbernya sendiri. Nah, kita berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh RW-RW ini tentu saja bisa direplikasi di RW-RW yang lain. Karena ya ini kan tetangga kita gitulah ya, kulturnya sama gitulah ya, orang Bandung juga gitulah. Nah, kalau misalnya di tempatnya
Bu Lurah bisa, di tempat lain juga mungkin bisa gitu lah ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mau studi banding gitu lah ya. Tinggal bertamu misalnya ke Sukamiskin, bertamu misalnya ke Cipamokola, bertamu ke Sarijadi, yang dimana RW-RW-nya ini sudah bisa mengolah sampahnya sendiri gitu lah. Nah, jadi kalau kami berpikir, ya tadi bagaimana caranya kita bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan di Sukamiskin, kita replikasi di kelurahan yang lain gitu lah ya. Sehingga kita berharap ke depan ini akan bermunculan KBS-KBS baru, kawasan bebas sampah baru, yang mudah-mudahan nanti seluruh RW-RW ini juga bisa KBS. Kalau seluruh RW sudah bisa KBS, kita nggak usah lagi deh punya TPA. Karena apa? Sampahnya sudah selesai di sumber. Yang diharapkan goalsnya sejauh itu, diharapkan tidak mengandalkan TPA. Tapi memang dari mayoritas, mungkin sudah jadi mayoritas RW bebas sampah di Kota Bandung, Pak. Tapi anggar aya nu sebagian kecil RW anu teu acan tiasa mandiri. Tah biasana terkendala naon Pak ieu RW sangkan teu tiasa secara mandiri gitu ngolah sampah manehna sorangan kumargi salian ti tadi kendalana Ibu tos dicaritakeun teu gaduh lahan. Salian ti eta naon Pak kendalana kira-kira? Ya, jadi pertama sih sebetulnya masalah komitmen ya. Masalah niatan gitulah ya. Mau nggak untuk menyelesaikan sampahnya di sumber gitu lah ya. Kita kembalikan lagi ke diri kita lah ya. Dalam skala yang kecil gitu ya. Apakah kita mau nggak mengolah sampah di rumah kita sendiri gitulah ya. Itu aja dulu gitu. Kalau memang punya niat, punya komitmen, insya Allah pasti, karena yang namanya metode, yang namanya cara itu banyak lah. Tinggal buka punten YouTube, tinggal buka website, itu banyak cara gitu ya. Bagaimana mengolah organik, bagaimana mengolah anorganik, bahkan residu juga ada gitu lah. Tinggal tadi niatan, komitmen, mau nggak menyelesaikan sampah. Ya minimal di rumah sendiri lah gitu lah ya. Seperti itu. Jadi kesadaran membangun niat ya, itu yang penting. Nah, contohnya kelurahan Ibu kemudian jadi success story. Nah, ini bagaimana Bu? Kumaha carana di awal tim munggaran, tim mimiti Ibu ngebangun kesadaran masyarakat kanggo ya tadi misahkeun weh pang namah gitunya salian ti ngolahna eta mah meureun ngabutuhkeun teknik tapi misahkeun we eta kumaha Ibu mimitina gitu Ibu tiasa ngaguarkeun masyarakat ayo urang pisahkeun gitu tah. Alhamdulillah berbagai macam cara Bu Lurah oge gitu ya di wilayah. Nomor satu mungkin kita sebagai lurah gitu ya, nomor hiji lurah, wah ada program pemerintah nih, apalagi Bu Lurah dijadikan percontohan, contoh, apalagi saya disuplai sarana prasarana, harus ini dong, harus kembali ya itu ya, betul-betul dilaksanakan. Ya nomor satu mah kan kata Bu Lurah juga RW hula we, Bu Lurah tuh langsung ke RW aja dulu, dengan Karang Taruna LPM kolaborasi neng. Nomor satu itu kolaborasi ya, kolaborasi kita bisa sukses apabila kolaborasi, sosialisasi mah terus puguh kan, sosialisasi, komunikasi, tak urang teh entong nonton namina teh, tong maha komunikasi lah, ajak, terus kita sistemnya bukan instruksi, ajak we ke para RW juga nantinya ke warga, terus ada contoh gini nih, seperti di RW 9 ya, yang tidak milah tidak diakut, itu Pak RW-nya teh tegas we. Anu temilah teu diakut. Berarti kan si warga itu kadang-kadang di depan rumahnya teh berhari-hari tidak diakut karena tidak dipilah. Terus ada contoh pakai stiker rumah nih. Rumah ini sudah memilah. Berarti kan yang nggak pakai stiker mah belum dipilah. Ya lama kelamaan mungkin si warga masyarakat teh pertama mah asa dipaksa tapi lama-lama jadi terbiasa dan jadi malu sendiri gitu. Alah orang lain udah pada stiker, kita belum, misalkan contoh ya. RW 2 nih, RW 2 yang milah dikasih hadiah. Ya berkorban sedikit mah nggak apa-apa si ibu-ibu kelompoknya. Jadi ada berpisah, beri reward untuk sampah, untuk yang milah sampah. Jadi berbagai macam metode kumaha cara menarik ini gitu ya. Terus di RW 1 sama. Jadi sekarang di RW Sukamiskin itu berbagai inovasi sudah dilaksanakan terkait dari Kang Pisman. Kan kalau inovasinya itu Kang Pisman ya.
kurangi, pisahkan, manfaatkan. Nih terusan dari Kang Pisman itu induknya misalkan, ke bawahnya tuh banyak. Kayak ada sampah untuk stunting. Jadi senang gitu. Ibu-ibu itu kan anorganiknya dikumpulin seminggu sekali, sebulan sekali. Jadi uang kan anorganik rujit jadi duit. Hasil dari penjualan sampahnya sekian persen untuk stunting. Alhamdulillah, jadi ya berbagai macam metode, strategi, kolaborasi nomor 1. Jadi entong nyarira gitu, orang teh dan hirup teh tetiasa nyaliranya kolaborasi dengan pemerintah, dengan DLH kita ada inovasinya, anggarannya dibantu, kolaborasi dengan swasta, CSR-nya, kolaborasi dengan akademisi ITB sekarang banyak kekeluaran ibu. Jadi ITB juga ikut mendampingi. Apakah ini misalkan mungkin apapun tadi ya, seperti pembuatan mall mikroorganisme lokal. Jadi di ibu mah cangkang jeruk oge jantan manfaat. Jadi pada bikin mall cangkang ganas, cangkang jeruk, cangkang buah. Jadi organik sudah tidak dibuang aja, aman insya Allah organik. Alhamdulillah. Tapi Nunu Astri tangkap berarti kan dari awal kedah aya ketegasan ti aparatna. Iya. Mulai di tingkat RT, RW tadi umpami bumi anu temilah berarti moal diangkut sampahna. Berarti langkung jauh ti eta salian ti ketegasan aya regulasi, komitmen ti aparatna. Tah, ini Asri bari tumaros ka Pak Bapak salila ieu atau regulasi naon nu di keluarkan ku DLH Kota Bandung sangkan ya sampah titik unggal kelurahan gitu minimal beres lah anu organikna gitu. Ya, jadi di masa kedaruratan ini sudah ada 2 produk hukum ya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Pertama adalah instruksi wali kota, di mana instruksi wali kota ini ditujukan kepada para ASN atau non-ASN, para OPD, perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Bandung gitulah ya. Kepala dinas, kepala badan, camat, lurah gitulah ya, dan seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kota Bandung. Yang kedua adalah surat edaran. Nah, surat edaran ini sifatnya untuk eksternal di luar itu. Contohnya misalkan untuk hotel, untuk mall, untuk pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, swasta dan sekolah dan lain-lain begitulah ya. Nah, intinya adalah di dalam INWAL dan SE itu adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri dan berkelanjutan. Artinya si sumber-sumber sampah ini termasuk kita-kita itu wajib untuk mengolah sampahnya sendiri. Terutama organik begitulah ya. Kenapa organik? Karena organik inilah yang sampah yang tidak bisa tahan lama. Contohnya sisa makanan begitulah ya. Dibiarkan, mohon maaf, 1 hari, 2 hari itu kan langsung tumbuh gitulah ya. Tumbuh teman-temannya itulah gitulah ya. Jadi organik ini memang harus pada waktu itu juga langsung diselesaikan. Nah, dengan adanya kewajiban ini, minimal organiknya bisa selesai di sumber. Kalau bicara masalah metode, sudah banyak gitulah ya, tadi yang saya sampaikan gitulah. Tinggal asal mau belajar gitulah ya, banyaklah sekarang referensi-referensi. Nah, dengan adanya INWAL, dengan adanya SE, insya Allah kita optimis bahwa pertama, sampah organik bisa selesai di sumber. Nah, untuk sampah anorganik ini jangan khawatir karena sampah anorganik ini tadi yang disampaikan oleh Bu Lurah itu punya nilai jual gitulah ya. Nah, ini sudah ada pangsa pasarnya misalnya para bank sampah yang ada di Bandung. Belum para pemulung juga mencari sampah-sampah yang anorganik ini. Nah, jadi tinggal satu lagi residu saja yang memang saat ini belum semua bisa mengolah residu. Nah, makanya kebijakan di TPA ke depan adalah TPA ini hanya menampung residu saja. Nah, kita juga sama di TPS nanti hanya menampung residu saja. Karena organiknya sudah selesai di sumber, mau itu di rumah tangga, mau itu di RW gitulah ya, di RT atau komunal gitu. Dan sampah anorganiknya tinggal disetorkan saja ke bank sampah atau disedekahkan kepada pemulung, selesai gitu. Tinggal residu yang masuk ke TPS dan mungkin persentasinya kecil gitu.
Ya, dia diharapkan ya seperti itu. Hanya sampah residu saja atau rontah nu residu anu hese diolah di tingkat masyarakat gitunya Pak nya. Yeah. Tapi kumaha ta regulasi atau tapi tadi surat instruksi anu tos dikaluarkeun ku pemerintah Kota Bandung eta menyasar oge teu ka satuan pendidikan Pak. Kumargi orang aya ge sababaraha sakola di Kota Bandung anu entos nerapkeun si marulang kalih teh tekengeng jajan gitu, sanes tekengeng jajan nah tapi kedah nyandak bekal ti bumi, sangkan umpami jajan ente ngagunakeun plastik, styrofoam, botol plastik atau napi gitu kan eta sae gitu. Tapi teu acan sadayana kumaha eta instruksi di Kota Bandungna entos nyasar ka satuan pendidikan eta teu? Gitu. Ya, termasuk di dalamnya itu, di dalam Inwal dan ESE itu sudah masuk ke satuan pendidikan. Baik itu level SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi gitulah ya. Nah, dengan tadi kita menyasar satuan-satuan pendidikan ini akan banyak pengurangan sampah yang bisa mengurangi tadi sampah yang ke TPS. Coba bayangkan misalkan di Bandung itu ada berapa puluh ribu gitulah ya murid, berapa puluh ribu guru gitulah ya. Ini kalau mereka menerapkan sistem tadi mengolah sampah organiknya, kemudian juga mengurangi plastik gitulah ya. Dan ada beberapa sekarang sekolah sudah diwajibkan untuk membawa tumbler gitu. Ya, tumbler. Sudah misting gitu sudah ya. Ya misting. Jadi tidak ada lagi mohon maaf ya untuk yang kemasan-kemasan itu sudah kita singkirkan gitu. Jadi si murid-muridnya ini bawa tumbler dan disediakan dispenser gitu. Nah, kalau ini semuanya dilakukan oleh satuan pendidikan akan berapa puluh manfaatnya apa ya? ribu gitulah ya manfaat yang bisa didapat dari kegiatan semacam ini. Baik. Nah, pamirsa langkung menarik kayaknya obrolan orang. Engke ge asri bade tumaros ka bulurah kumaha tipsna kanggo ngolah sampah sangkan janten duit anu rujit janten duit teh. Tapi ayeuna mah urang heula ulah ka mana-mana tetep di Brukbrak. Indung le
hatur nuhun ece akang-akang ti lingkung seni Brukbrak. Tadi ngahaleungkeun lagu anu judulna Bandung. Dayeuh Indung. Tah naon hartina teh punten? Tah. Dayeuh Indung ibu kota. Tah eta seueurnya bahasa Sunda, istilah bahasa Sunda anu naonnya generasi milenial mah sigana teu wanoh gitunya. Dayeuh Indung oh ibu kota maksudna teh leres tah. Atuh hatur nuhun pamirsa balik deui di Brukbrak oge teh asre ayeuna bakal muka lain telepon umpami pamirsa bade tumaros gitunya mangga telepon bae nomor teleponna 022540 genep-genep 77 mangga ayeuna urang buka lain teleponna. Oke ka akang-akang bade tumaros teh patarosan teh kanggo Bapak DLH ya. Abdi cobi. Sa enara Wakilan sana teh. Anu kahiji ka Bapak Kadis. Mohon. Bapak Kadis, bagaimana caranya mengubah gaya hidup masyarakatnya ya? Atau pola pikirnya agar lebih peduli mungkin terhadap pengolahan sampah ini ya. Itu yang pertama. Anu kadua ka Ibu Lurah. Ibu teh tos ngagaduhan program anu sayanya anu kacida sayana gitu. Cing cobi tiasa tuh Ibu studi banding gitu. Pemanawian Maksudna kelurahan Nusanes gitu, misal kelurahan Nusanes tadi banding ke kelurahan Ibu maksudnya. Oh misal. gitu. Jadi meniru misal kelurahan Abi Citerep gitu. Pada studi mencontoh. banding ke kelurahan Ibu tiasa tuh gitunya. Urang tiron cing kumaha programna gitu kan. Nah, mohon atuh. Tapi tah ayeuna patarosana kanggo Bapak urang Ibu urang tahan heula kumargi urang utamakeun heula nu tos nelpon ieu teh. Mohon cing. Tah, urang angkat mangga. Halo, assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Kumaha damang Pak Herlan? Saya alhamdulillah Teh Asri, sawalarna daramang sadayana. Alhamdulillah damang. Mangga Pak patarosana kanggo saha? Baik untuk semua narasumber. Kalau Kota Bandung masih banyak ya pasar-pasar tradisional yang kumuh gitu ya. Kalau boleh saya sebutkan, mohon maaf ya, seperti Pasar Ciroyom, Sederhana, Anir dan lain sebagainya. Kenapa itu? Padahal Kota Bandung ini dahulu sering mendapat penghargaan Adipura. Yang kedua, selain di organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan, apakah di organisasi keagamaan seperti Majelis Taklim suka diadakan pengarahan masalah sampah. Yang ketiga, alhamdulillah Kota Bandung masalah sampah sudah bisa diatasi, terutama turun sertanya para kaum milenial. Apakah kita studi banding ke negara-negara yang sudah maju ya seperti di Eropa, Jerman, Amerika, di Asia seperti Jepang, Cina dan lain sebagainya, selain digunakan untuk sampah organik yaitu dijadikan pupuk kompos, apakah bisa dijadikan sebagai sumber tenaga listrik? Rupina sakitu atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Pak Herlan punten. Waalaikumsalam. Pak Herlan masih Abdi tadi nuju nyerat si anu patarosan nu pertamana nya teh Pak Herlan teh. Pak, pasar tradisional teh di Kota Bandung aya seueur henteu seueur aya sababaraha nu geuningan katingalna kumuh. Nah eta bisa kenapa bisa begitu cenah? Hiji-hiji we nya Pak Herlan mangga. Ya. Soal patarosana waduh tilu. Ya, nuhun kanggo Pak Erlan ya. Jadi memang persoalan di pasar ini salah satu diantaranya adalah pasar-pasar kita ini perlu adanya revitalisasi begitu ya. Ada 37 pasar tradisional yang ada di Kota Bandung dan memang butuh penataan dan
Tentu saja ketika butuh penataan memang perlu biaya yang besar. Nah, selama ini pasar-pasar tradisional di Kota Bandung ini dikelola oleh Perumda Pasar, di mana Perumda Pasar ini punya kewenangan untuk tadi si pasar-pasar ini bisa saja dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk merevitalisasi pasar-pasar tersebut agar pasar-pasar kita ini bisa lebih baik lagi, begitulah ya. Nah, berkaitan dengan pengolahan sampahnya, memang kalau kita lihat sampah-sampah yang ada di pasar ini tidak hanya didominasi oleh sampah-sampah yang dari pedagang, tapi banyak juga sampah-sampah yang berasal dari para pengunjung. Jadi ada semacam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ke pasar itu bawa sampah, kemudian membuang sampahnya di tempat di TPS di pasar tersebut, kemudian pulangnya bawa keresek belanjaan, begitu seperti itu. Nah, di dalam inwal dan SE yang kita buat bahwa para pedagang sampah para pedagang di pasar ini harus melakukan pemilahan. Jadi organiknya dipilah, anorganiknya juga dipilah. Nah, karena memang pasar ini kebanyakan organik, ini sebetulnya menjadi sumber dari beberapa penggiat-penggiat maggot, di mana mereka mengincar tadi sampah-sampah organiknya. Dan ada beberapa penggiat maggot yang sudah kerjasama dengan para paguyuban pedagang pasar ini. Jadi si sampah organiknya kemudian dibawa oleh penggiat maggot untuk kemudian ini diolah menjadi pakan maggot yang tadi yang disampaikan oleh Bu Lurah. Maggotnya kemudian menjadi pakan ternak, mau itu ayam, mau itu lele, mau itu ikan. Kemudian tadi ternaknya itu ikan, lele, dan lain-lainnya dikonsumsi oleh kita semua. Jadi disitulah timbulnya sirkular ekonomi. Nah, jadi memang ke depan ini PR kita bersama gitulah ya, bagaimana kita bisa merevitalisasi pasar-pasar yang dalam tanda petik kesannya masih kumuh di Kota Bandung. Betul. Selanjutnya pertanyaan anu kedua ti Pak Herlan nyata ngeunaan sosialisasi pengolahan sampah ke ibu-ibu majelis taklim. Pertos namanya ditujukan ke Bu Lurah. Bu, kan pasti di Bu Lurah langkung caket lah sarang masyarakat gitunya, sarang ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim. Ta ibu lagi nyasar ke lini eta teh. Alhamdulillah. Ibu-ibu majelis taklim. Alhamdulillah, jadi leres pisan. Apalagi kan ayah ini kebersihan sebagian dari iman. Iya, otomatis atuh Neng, ibu teh sareng Pak Ustadz, sareng DKM, sareng RW, ibu-ibu pengawasan. Pokoknya mah ke semua kalangan kita sosialisasi, sareng ngajak memilah sampah. Eta ge ibu-ibu seueur nyaros kieu, Bu Lurah atuh engke pamit dipilah teh kudu kedah dikumakeun ibu. Ibu mah tong seur emutan, cuma hiji mah milah heula cek Bu Lurah teh. Punten ya Nengnya, mungkin ibu juga bisa menginformasikan Pak Kadis. Selain pokoknya ke setiap kalangan saya sampaikan sosialisasi, ya sareng Pak RW na, sareng Karang Taruna oge dia diarajak. Nah, memilah, bahkan punten pisan kan di kelurahan itu sok aya nonton namanya warga yang dapat bantuan beras nih kayak PKH itu. Bu Lurah mah terus terang besok ada pembagian beras juga. Jadi ibu mah sebagian ini Pak Kadis sebelum memberikan bantuan beras, ibu mah sok iyalah woro-woro sosialisasi. Bahkan masjid juga boleh. Ngajak Kang Pisman melalui ini boleh. Gitu. Jadi kita tidak berarti ke kalangan manapun juga. Justru Pak DKM pada mendukung Pak DKM-nya juga. Ibu-ibu, bapak-bapak ngaliwatan toa masjid hayu urang jungsi dengan diantos cenah di dieu cenah teu muhun atau eta mah da puguh deui kitunya Pak Herlan, urang mah umajak kanggo milah sampah mah ya kasadayana lini kitunya kasadaya lapisan masyarakat, boh eta kaum nonoman, boh eta ibu-ibu majelis taklim kitunya da sampah mah perkawis orang sarerea lah inti nama gitu. Patarosan nu katilunya eta umpami urang berkaca gitu kan negara-negara anu entos maju seperti di Korea Pak.
Umpami urang ka itu ninggal jalan-jalana da sesah milarian tong sampah teh. Da hese gitu. Tapi teu aya sampah gitu. Nah, bisa ku kitu. Nah, gitu. Terus petorosana apakah sampah bisa menjadi sumber energi, Pak gitu? Mangga? Ya, sekarang teknologi sudah sangat berkembang pesat gitulah ya. Di mana salah satu yang dicari adalah energi yang terbarukan. Nah, dari sampah ini bisa menjadi energi yang terbarukan. Salah satunya adalah bahwa sampah kemudian dilakukan pengolahan, dia bisa menjadi RDF atau refuse derived fuel sebagai bahan pengganti batu bara. Nah, batu bara ini kan memang energi yang tidak bisa diterbarukan gitulah ya, dan memiliki emisi yang tinggi. Nah, sehingga perlu ada energi terbarukan, salah satu diantaranya dari sampah ini. Makanya kebijakan dari pemerintah pusat adalah bagaimana agar sampah itu bisa menjadi energi yang terbarukan, dalam hal ini adalah RDF. Dan alhamdulillah di Kota Bandung kita sudah punya satu TPST di mana bisa mengolah sampah menjadi RDF. Kemudian RDF-nya ini kita kerjasama dengan pabrik tekstil untuk menggantikan boiler yang berisi yang bahan bakarnya batu bara dengan RDF ini. Itu salah satu diantaranya. Kemudian yang kedua juga ke depan untuk pembuangan sampah di Legok Nangka yang nanti menggantikan Sarimukti itu akan mempergunakan teknologi waste to energy, gitulah ya. Dari sampah menjadi energi. Energi di sini adalah menjadi listrik. Nah, jadi sampah-sampah yang masuk nanti ke Legok Nangka, sampah-sampah yang ada di Bandung Raya, ini kemudian diolah dan menjadi energi listrik yang kemudian listriknya ini untuk menerangi ya misalnya perumahan-perumahan, kawasan-kawasan di wilayah-wilayah yang belum dapat listrik begitu. Nah, jadi teknologi untuk mengubah sampah menjadi energi terbarukan ini sudah banyak. Selain itu juga ada sampah plastik terutama ya, bisa menjadi bahan bakar untuk katakanlah setara dengan Pertalite, setara dengan Pertamax gitulah ya. Tapi ini untuk plastik saja gitulah ya. Ada semacam itu. Nah, jadi memang teknologi akan terus berkembang sehingga sampah ini menjadi salah satu alternatif untuk membuat energi yang terbarukan di masa depan. Yang terpenting adalah bagaimana infrastruktur untuk mendukung hal tersebut begitu, untuk mengolah sampah menjadi energi tadi yang Bapak sebutkan begitu. Wah, pembicaraan obrolan semakin menarik. Ibu tadi aya patarosan ti Teh Leni oge detacan ka waler. Tah ayeuna mah engke ku Bapak bakal baris di waler, kumargi ayeuna urang dengukeun heula kumandang azan maghrib di wilayah Kota Bandung jeung sajabana. Laksanakan ibadah sholat maghrib kanggo kaum muslimin sareng muslimat di Kota Bandung. Ayeuna urang lajengkeun tadi patarosan ti Teh Leni. Bapak mangga ka Ibu heula pangintennya Bu. Ibu kumaha tiasa studi banding teu ka kalurahan Ibu mangga? Tiasa pisan. Tiasa pisan. Kumaha carana? Kumaha regulasina teu? Kumaha carana kebanyakan sebagian ada ibu teh menerima dari tape, misalkan bulurah bade aya kunjungan ti anu ya bulurah terima ya melalui Pemkot. Ada juga melalui handphone bulurah langsung, Bu perkenalan saya dari anu ya, itu apa namanya cara mereka ingin datang. Terus tadi apa yang paling jauh, yang paling jauh mungkin dari Jepang ya. Oh pernah? Iya, sanesna urang ka Jepang. Dari Jepang itu ka dieu. Iya Jepang. Kebetulan orang Jepang itu namanya Mr. Takakura, Pak Kadis pernah datang ke RW 9.
Makanya di RW 9 mah banyak metode yang dipakai itu pakai keranjang takakura. Jadi tiap rumah itu pakai keranjang takakura untuk sampah organiknya. Itu paling jauh dari Jepang. Kebanyakan di luar provinsi dari Palu, Sulawesi, Medan, Padang udah pada sering. Kalau Cirebon, Cimahi, Kudus, apa kok nama tos teu kaetang lah. Seueur ibu teh seueur kunjungan. Ayeuna wae tos antri. Ayeuna nu bade sumping teh ti Bali. Saur nama 10 lurah, 5 orang camat, insya Allah mau hadir. Kemudian juga tanggal 19 dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pokoknya mah seueur ayeuna nu tos antri teh Pak Kadis ke Sukamiskin. Alhamdulillah. Tak kade akang-akang teteh sanes orang sembarangan ya, bulurah teh kade. Janten Teh Leni mangga wae ayeuna entos ieu suhunkeun we nomor teleponna upami kelurahan Teh Leni bade studi banding. Siap, subuhan sampahnya. Tah, terus ka Pak Dudi Pak mangga kumaha tadi ti patarosan Teh Leni ningkatkeun kesadaran, membangun kesadaran masyarakat kanggo urang ngolah sampah mandiri. Ya, jadi yang paling utama kalau menurut saya adalah masalah niat atau komitmen gitulah ya. Ya, karena tanpa dibangun dengan adanya niat atau komitmen, kita sulit untuk bisa bergerak ke depan dalam semua ibadah kita Muslim gitu ya. Pasti kan semuanya diawali dengan niat gitulah ya. Nah, mangga sekarang mah kita niatkan di diri kita masing-masing, kita komitmen untuk bisa menyelesaikan sampah di sumbernya. Jadi jangan jauh-jauh dulu di level kota lah, level rumah kita saja gitulah ya. Sok mangga bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan sampah di rumah kita. Sampah organik, sampah anorganik, sama residunya dipilah gitulah ya. Kemudian untuk metode pengolahannya banyak, bisa pakai loseda, bisa pakai komposter, bisa pakai biodigester. Untuk anorganiknya nanti silakan untuk disedekahkan kepada para pemulung ataupun disetorkan ke bank sampah. Nah, tinggal masalah residu. Kalau memang belum bisa mengolah residu, ya silakan untuk diantarkan ke TPS karena memang TPS hanya menerima residu begitu. Nah, kalau semua orang berlaku sama gitulah ya di rumah-rumah, insya Allah mungkin kita bisa mewujudkan kota Bandung yang lebih baik lagi dan kita bisa keluar dari darurat sampah. Oke, hatur nuhun Pak Dudi, oke hatur nuhun Bu Lurah. Hapunten kumargi waktosna atuh samporet kitunya padahal ngobrolan seueur keneh kitu pamirsa, tapi ayeuna closing statement tah asri mah bade ngutip ti Bu Lurah nyeta urang pangloba pikiran lah pamirsa. Minimal mah urang memilah tah eta pisahkeun sampah organik sareng anorganik. Nah, tong loba pikiran nu penting mah eta we heula nya di bumi mah sewang-sewangan ya. Hatur nuhun pamirsa entos ngabandungan Brukbrak dina dinten ayeuna engke urang papenak deui dina edisi Brukbrak anu minggon payungan salajengna. Hatur nuhun pamirsa oge hatur nuhun Bu Lurah, Pak Kadis, hatur nuhun akang keceuceut ti lingkung seni Brukbrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cenah Bang Yudit tong seueur emutannya. Khususnya ibu-ibu rumah tangga tekeng seueur emutan. Enak mah emutanna memilah sampah kumaha carana. Itunya Ibu Lurah leres. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, teguh tujuanana, arti masalahna, tetep aya aturan, ini butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan.